Assalamualaikum. Hai semuanya, jumpa lagi di Nafara Laki Channel. Teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat tanpa kurang suatu apapun. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat taman di samping rumah saya. Ya, kalau pagi-pagi gini lihat yang hijau-hijau jadi seger semuanya. Ya, mari kita lihat ya. Walaupun ada lahan yang sedikit ya, jadi kebetulan samping rumah ini adalah dipakai untuk garasi, tetapi ada sebagian lahan yang ada di depan kita yang seperti ini yang saya gunakan untuk menanam hijau-hijauan supaya nuansa rumah juga lebih hijau, bisa juga untuk penyejuk mata kita ya ketika di rumah begitu ya, dengan kita tanami berbagai tanaman hias gitu ya. Mungkin ini bisa semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang di rumah ada lahan sempit gitu ya, di belakang atau di depan rumah, bisa untuk dibuat ya, meskipun lahannya hanya di samping pagar ya, tembok rumah saja, jadi mungkin tidak seluruh lahan ya, tetap kita bisa desain menjadi taman yang bisa dinikmati setiap harinya. Ya, baik, sebelum kita lihat untuk semuanya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan juga nanti bisa di-share kalau video ini bermanfaat ke media sosial yang teman-teman punya semuanya ya. Ya, baik teman-teman, jadi lahan yang saya tanami di samping rumah ini ya, ini mengikuti tembok tembok pagar yang samping saja, karena untuk sisi yang lain ini sudah kami gunakan untuk garasi ya, yang di sini kita pakai untuk garasi. Nah, untuk sebelahnya kita bisa tanamin dengan berbagai tanaman hias. Nah, kemudian untuk kita buat jalan gitu ya, jalan di taman ini ya, meskipun tidak terlalu besar tapi kita bisa desain ya. Kebetulan ini kami buat seperti bentuk ya batu-batu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi batu-batu kecil ya, yang berwarna, ada yang merah, ada yang putih. Kemudian kita buat untuk pijakan kaki ini bentuknya seperti potongan-potongan kayu ya. Misalnya saya lihatkan ya yang seperti ini. Nah, ini kami buat sendiri, jadi dari semen ya teman-teman, kemudian kita cat dengan beberapa warna sehingga kelihatan perpaduannya seperti kayu, dan juga kita pilih warna yang terang supaya lebih terlihat ya, terlihat dengan jelas ya. Jadi gambarannya ini ada beberapa, ada ya sekitar panjang berapa meter ya, ini sekitar 10 meter gitu ya, kita buat jalan setapak seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi dari teras rumah kemudian kita buat ya. Kalau pagi-pagi seperti ini ya, dan banyak pohon-pohonan, biasanya juga burung-burung juga suka ya teman-teman hinggap di sini, sehingga kalau teman-teman bisa amati juga, bisa dengarkan juga banyak suara burung-burung berkicau ya di pagi hari ya. Jadi ujungnya sampai di situ saja ya, gambarannya jalan setapaknya seperti ini saya akan lihatkan pada teman-teman. Ya, kemudian ada satu bagian yang kita buat tadi ya, di samping yang jalan setapak itu kita buat lantainya lebih tinggi, sehingga kita buat untuk bisa duduk-duduk santai, tempat kursi santai gitu ya. Kemudian kita pasang
ya. Kita pasang apa ini namanya, konblok ya. Kita beri cat yang cerah juga. Kebetulan ini kami cat dengan warna merah ya. Jadi seperti ini kita bisa tempatkan kursi ya untuk bersantai di pagi hari maupun sore hari ya teman-teman ya. Ya, kemudian kita lanjut untuk beberapa tanaman yang saya tanam di taman samping rumah ya teman-teman ya. Yang pertama ini adalah tanaman yang mudah sekali didapatkan ya. Jadi ini adalah tanaman Sansevieria atau lidah mertua. Nah, tanaman ini tumbuhnya juga sangat mudah ya. Jadi awalnya cukup hanya sedikit, hanya satu garis saja, tapi lama-kelamaan dia tumbuh sendiri dengan subur ya. Saya lihatkan ke teman-teman semuanya ya. Ini sudah banyak ya, banyak sekali dia tumbuh tunasnya dan juga sudah lumayan rimbun ya. Ini gampang sekali kita pelihara, jadi jangan khawatir teman-teman kalau mau nanam Sansevieria ini. Dia termasuk tanaman yang sangat simpel untuk perawatannya. Jadi bahkan mungkin tidak pernah saya pupuk ya teman-teman. Yang penting kita sediakan, kita tanam di media tanam yang subur. Kemudian pengairannya juga tidak harus terlalu sering ya. Kalau kira-kira ya, tidak harus setiap hari kita tanam pun dia tetap bisa bertahan dengan baik ya. Seperti ini ya. Kita geser ke area samping ya teman-teman semuanya. Kita lihat oke, beberapa tanaman ya. Kalau yang itu teman-teman tidak asing lagi, itu adalah tanaman kesukaan saya juga. Ini adalah suplir yang daun besar. Awalnya saya letakkan di depan rumah ya, tapi karena ternyata di sana lebih panas dan daunnya kering semua, akhirnya saya selamatkan ya. Jadi saya selamatkan di tempat ini. Di tempat ini dia lebih sejuk, kemudian panasnya minimal ya, sehingga dia bisa tumbuh subur di sini. Jadi di atasnya dia ada naungan. Kebetulan ada pohon pepaya yang tumbuh. Nah, ini bisa menghalangi sinar matahari yang masuk ya, sehingga dia bisa tumbuh subur di sini dan bisa terselamatkan ya. Saya juga senang sekali suplir saya bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi teman-teman kalau ada suplir yang tiba-tiba daunnya kering semua, asal belum terlalu lama, mungkin kita bisa selamatkan. Kita tetap sirami setiap hari, nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru, daun-daun baru ya. Jadi harus sabar ya kita untuk menyelamatkannya. Kemudian ada tanaman lain juga ya di sini teman-teman. Ini adalah ya keladi ya, bintik merah ya, keladi yang bintik merah ya. Keladi ini kan tanaman yang sebenarnya bisa dikatakan dia tidak pernah mati begitu ya, asal masih ada umbinya yang baik. Maka ketika misalnya daunnya kering semua ya, tiba-tiba nanti ketika dia mendapatkan air yang cukup, pengairan yang cukup, dia akan tumbuh lagi. Sama juga teman-teman ya, punya saya juga seperti itu ya. Jadi awalnya ini daunnya sudah kering semua, tapi ternyata ketika dibiarkan kita siram lagi, dia akan tumbuh lagi gitu ya. Ya, sampingnya kita ada Miana, tanaman sejuta umat. Ini tanaman murah meriah ya, bisa didapatkan di mana-mana dan perawatannya juga mudah begitu ya, cukup mudah. Kita hanya bisa stek batang, tancapkan aja, dia sudah bisa hidup. Baik, geser lagi ke sampingnya, saya punya Syngonium batik yang tumbuh liar juga di sini. Dia juga cukup mudah dipelihara ya. Di situ juga ya tetap ada rumput-rumput gitu ya, karena kalau musim hujan seperti ini kadang-kadang pertumbuhan rumput juga bisa lebih cepat dari pertumbuhan tanaman kita ya teman-teman ya. Tapi asalkan tidak berlebihan, sebenarnya tidak mengganggu ya. Kita harus rajin memang untuk mencabutnya ya. Ya, di sebelahnya sebenarnya itu juga tanaman ya teman-teman ya, itu juga tanaman hias. Itu ada Creeping Charlie ya, atau Mint KW. Dia juga tumbuh liar di situ dan dengan adanya air hujan dia tumbuh dengan subur. Sampingnya juga ada Tradescantia zebrina ya, yang lorek-lorek gitu ya daunnya, itu juga tumbuh liar di situ. Tidak saya tanam di dalam pot, dia sudah tumbuh sendiri. Baik, kemudian kita ke sampingnya. Nah, di samping ini
ada tempat ya, saya beri tempat yang memang bisa muat untuk beberapa tanaman yang ada di dalam pot, begitu ya. Ini ada masih sansevieria, karena sansevieria itu banyak dan mudah sekali tumbuh. Jadi ketika yang tadi sudah penuh bisa saya pindahkan ke pot. Kemudian ini ada calathea. Ya, calathea ini sangat tidak tahan panas. Ya, dia juga butuh tempat-tempat yang sejuk ya teman-teman ya. Jadi jangan tempatkan calathea di tempat yang terkena terik matahari yang banyak, karena dia bisa gosong, bisa kering daunnya. Sampingnya ini ada keladi batik ya, keladi batik ya. Ini juga mudah didapatkan di mana-mana, kadang juga tumbuh liar ya. Kemudian ada ceriping Charlie lagi di sampingnya ya. Kemudian itu ada Adam Hawa yang ungu. Ini juga cepat panjang, bunganya seperti ini teman-teman ya, ungu, agak pink ya, bunganya seperti ini ya. Mungkin ada juga yang punya di rumah ya, seperti punya saya. Oke, kemudian ini ada bunga apa ya, ya ini juga belum berbunga ya. Bunga apa ini, saya juga lupa ya teman-teman. Ada yang tahu ini bunga apa? Jadi lupa ya. Dia atau bunga ini bunga Desember ya. Jadi dia mekarnya hanya bunga bulan-bulan Desember saja. Kemudian ini ada sirih gading yang jumbo. Kebetulan dia sudah merambat ya sampai ke tembok-tembok itu teman-teman. Tuh. Kemudian di tembok kami juga tempatkan beberapa tanaman atau pot-pot kecil. Kami isi dengan tanaman spider plant ya. Ya, spider plant seperti ini contohnya. Ya, ini indukannya ya. Kalau dia sudah ada anakannya menjulur begitu ya, ada batang yang menjulur, itu kita potong, kita bisa tanam ya. Nah, kita bisa tanam di pot-pot yang kecil seperti ini. Ya, kemudian di sini ada sukulen, satu sukulen yang dia ternyata sangat bertahan dengan suasana, dengan cuaca yang apapun, dia masih tegap berdiri di situ ya, teman-teman. Ya, kemudian ini ada tanaman bunga alamanda ya. Bunga alamanda ini kami tanam di pot yang cukup besar. Juga sedang berbunga ya, jadi di pot yang cukup besar. Oke, ini ya, kalau tanaman yang berkayu nanti akarnya banyak ya. Kalau kita tanam langsung di tanah, takutnya nanti akarnya bisa merusak pondasi dari pagar tembok rumah, sehingga kita tanam di pot saja. Oke ya, kemudian kita geser lagi ya. Ini yang tadi kita geser lagi, sampingnya ada beberapa tanaman lagi. Ini ada pucuk ungu ya teman-teman, nggak asing juga dengan tanaman ini ya. Kemudian ini ada tanaman apa ya, kacang-kacangan ya, yang bunganya warna kuning ya, seperti itu. Ya, kemudian ya masih ada sansevieria, ada sirih gading yang jumbo, kemudian itu ada miana tumbuh subur di situ. Ya, miananya bagus, cantik sekali warnanya ya. Ya, kemudian sampingnya saya tempatkan beberapa pot-pot kecil dengan pakis ya. Ya, tanaman pakis ini yang warnanya lemon, jadi seger banget kalau kita lihat pagi-pagi. Ya, ini saya taruh sengaja, saya jadikan satu. Di sini juga masih ada ya pakisnya. Oke, pakis kelabang. Ya, dan yang ini saya jadikan satu tempat supaya terlihat lebih banyak di situ, rimbun gitu ya. Oke. Kemudian yang ada di tengah situ ada
Ini ada palem yang batang merah ya teman-teman. Ternyata dia setelah saya amati pertumbuhannya cukup lama. Jadi dia sudah sekian tahun di situ tapi nggak tinggi-tinggi ya. Memang harus sabar. Ya, kemudian ada lagi di sini saya tanam yang tanaman philodendron. Ini philodendron apa ya? Saya kurang hafal namanya. Barangkali ada teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Ya, kemudian sampingnya ini ada pohon bunga sepatu. Ya, lumayan tinggi. Ini bunga sepatunya warnanya pink ya, tapi sedang tidak berbunga. Ya, cuma daunnya bisa untuk penyejuk rumah ya. Jadi bisa apa ya? Membuat tanaman-tanaman yang di bawah jadi terlindung dengan sinar matahari ya. Meskipun di atas sudah saya kasih paranet, tapi ketika ada daun-daun yang lain ini juga bisa menambah kesejukan, kemudian melindungi juga dari sinar matahari gitu ya, dan juga membuat taman kita menjadi lebih hijau. Ya, selain tanaman hias, saya juga tanam beberapa tanaman yang memang berguna untuk kita ya sehari-hari ya. Misalnya di situ ada tanaman serai. Ya, ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam manfaat ya teman-teman ya, karena dia bisa menghangatkan tubuh ya, kita bisa bikin minuman dan sebagainya. Jadi di taman samping kita bisa pergunakan untuk berbagai macam tanaman. Ya, ini juga keladi ya, keladi yang batangnya hitam ya, saya tempatkan di situ. Ya, kemudian di sampingnya, nah teman-teman bisa lihat itu ada warna coklat ya. Itu kami buat variasi. Jadi di taman ini supaya bisa terlihat bertingkat, saya bikin variasi dengan itu bahannya sederhana, itu dari sisa genteng ya teman-teman ya, sisa genteng yang tidak terpakai. Kita bisa tata seperti itu untuk pembatas ya, seperti ini. Dan kita cat dengan warna yang natural ya. Jadi kami cat dengan warna yang serasi dengan tembok rumah, itu serasi ya, jadi dengan merah bata ya. Ya, kemudian di sana juga kami tanami masih dengan tanaman hias Dripping Charlie ya. Di situ kita jadikan satu jadi kelihatan rimbun. Nah, di sini juga ada bunga pancawarna. Ini kebetulan warnanya lagi hijau ya. Awalnya tuh pink atau ungu ya teman-teman. Ya, kemudian di atasnya ini ada ya tanaman yang kami tanam langsung di tanah gitu ya, yaitu bunga kamboja. Ini kebetulan yang warna pink ya, sedang berbunga tapi tidak banyak, ada bunga di atas ya. Dan untuk menambah nuansa hijau juga di atas kami tanam juga pohon anggur ya teman-teman. Ini pohon anggurnya, kalau kita lihat dari bawah ya. Jadi untuk menambah nuansa hijau ya, kita bisa tanam pohon anggur, kita rambatkan ya, jadi seperti ini ya. Bawahnya tadi tempat kita bisa santai-santai di rumah ya teman-teman ya. Ya, baik teman-teman semuanya, begitulah ya. Jadi bagaimana kami mendesain lahan di samping rumah supaya bisa multifungsi. Selain untuk garasi, kita juga tetap bisa tanam hijau-hijauan untuk menyejuk mata, juga bisa tempat bersantai keluarga ya. Semoga video ini bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman semuanya, dan kita bisa ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.